Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari Quran Surah Al-Hadid. Akan banyak uraian-uraian di ayat-ayat berikut ini. Uraiannya ada yang tentang surga, kemudian juga gambaran-gambaran tentang orang-orang yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan penjelasan dari Abi mengenai ayat ini. Dibuka ya Qur'annya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini setelah ayat yang lalu berbicara tentang bagaimana kehidupan dunia itu bagi orang-orang yang lengah. Betul. Bagaimana dunia bisa menghambat kita menuju ridha Allah. Kalau kita lengah, betul. Tapi dalam saat yang sama, bagaimana dunia itu merupakan arena untuk meraih pengampunan ilahi dan ridhanya. Betul. Oke. Sekarang dikatakan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard dan seterusnya. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk meraih pengampunan dari Tuhan. Satu hal, ini perintah kepada semua. Bersegeralah. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Dan kita tidak tahu waktu kita itu sampai kapan. Itu satu. Maghfirah kita sudah pernah terangkan ya tentang arti maghfirah itu ya. Menutupi ya. Betul. Menutupi kita. Bisa juga kita pahami begini. Sabiqu berlombalah. Jadi hidup ini perlombaan. Untuk mencapai surga. Untuk mencapai surga, untuk melakukan kebaikan. Pertanyaan yang timbul sekarang. Berlombalah dengan siapa? Bisa berlomba dengan diri. Bisa berlomba dengan sesama muslim. Bisa berlomba dengan sesama manusia. Kalau dengan diri sendiri berlombalah sebelum kematian datang, sebelum miskin, sebelum ini. Oke. Nah, kalau dengan sesama muslim, mari kita berlomba dalam aneka kegiatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Agar kemudian bisa saling menginspirasi, saling memberi semangat. Oke. Sekarang kalau dengan non muslim, bisa enggak kita berlomba? Kenapa tidak? Ada ayat yang bisa difahami sebagai itu. Likullim wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang ada arah yang dia mengarah ke sana. Umat Islam ada arah. Kiblatnya ke Ka'bah, salatnya ke Ka'bah. Orang Yahudi ada, orang Nasrani ada. Semua atau masing-masing diarahkan. Bisa jadi diarahkan oleh nabinya dan dia tidak percaya nabi lain. Yang penting berlombalah. Ikullin wijhatu fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita sepakati. Masa kita Corona, kita sepakat. Betul. Mari kita berlomba dalam kebaikan. Mari kita berlomba dalam kebersihan. Mari kita berlomba dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ada 3 hal, kata sementara ulama, yang disepakati oleh semua manusia, walaupun tidak beragama. Apa itu? Penghormatan pada kedua orang tua. Semua menganjurkan itu dalam ajaran agamanya pun yang tidak beragama melakukan itu. Yang kedua, memelihara amanat. Dan diberi kepercayaan, jabatan, sesuatu. Mari kita berlomba dalam memelihara itu amanat. Yang ketiga, keadilan. Semua mendambakan keadilan. Mari kita berlomba menegakkan keadilan. Nah, jadi kalau sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan sorga yang lebarnya bagaikan lebar langit dan bumi. Bagus. Luas sekali. Boleh jadi ini ilustrasi yang ingin Allah gambarkan bahwa itu sangat luas.
Nabi ada pernah berkata begini, tahukah kalian orang yang terakhir masuk surga? Orang yang terakhir masuk surga itu orang yang sudah di neraka disiksa, terus Tuhan berkata, udahlah angkat dia, masukkan dia ke surga. Dia masuk ke surga, terus menghadap Allah. Kamu lakukan dosa ini, ya ya Allah. Dosa ini, ya ya Allah. Saya ngaku ya Allah. Nah, ini orang kata Nabi sudah was-was. Rupanya ini sebagian dari siksa lagi ini. Setelah begitu, ayo masuk ke surga. Saya ampuni kamu semuanya. Oke. Masuk ke surga, dia lihat pintu surga udah penuh. Dia kembali, ya Allah, sudah penuh pintu surga. Saya nggak bisa masuk. Ada tempatmu masuk. Datang lagi ke sana, dia dapati berdesak-desakan orang. Dia kembali, tapi dia berkata begini, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, kamu mengejek saya, padahal kamu itu kan Tuhan seluruh sekalian alam. Maksudnya tidak wajar lah kamu ejek saya. Dia bilang, ngerjain gitu ya. Izhab fa inna laka mithla dunya wa ma fiha. Masuk karena kamu punya tempat di sana seperti luasnya dunia ini. Nah, jadi itu oke. Jadi gambaran betapa sesungguhnya ya bukan hanya kelompok tertentu saja yang bisa masuk surga, tetapi terbuka dengan sangat luas. Terbuka dengan sangat luas. Yang lain yang kita ingin katakan di sini, bahwa rupanya bisa saja kita mengabdi kepada Allah itu dengan mengharap surga. Jangan anggap itu tidak ikhlas. Betul. Ya kan? Oke. Uiddat lilladzina amanu. Uiddat, sudah dipersiapkan. Pertanyaan yang muncul, surga sudah ada sekarang atau belum? Ulama beda pendapat. Betul. Ya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah berkata sudah ada, sudah disiapkan Tuhan. Tapi yang menarik, yang memberi harapan, dia katakan disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Dia tidak katakan untuk orang-orang mukmin. Lega ya? Lega dong. Nah, terus yang kedua, dia tidak katakan di sini dan beramal soleh. Betul. Jadi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ada juga disiapkan sorga buat dia. Walaupun tingkatannya ya mungkin dia. Di sini ulama bilang memang ini muskil kalau kita hanya ini. Dia katakan boleh jadi ini masuk neraka dulu. Setelah dicuci karena ada keimanan dalam hatinya dimasukkan surga. Jadi ada disiapkan juga tempat untuk itu. Iman kepada Allah ini juga menunjukkan bahwa iman itu tidak harus baru sah iman kalau berbarengan dengan amal. Iman sendiri, amal sendiri. Itu sebabnya digandengkan alladzina amanu wa amilus shalihat. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah dari Allah yang dianugerahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Jangan keberatan. Seandainya Allah mau memasukkan orang kafir ke sorga, itu hak prerogatifnya. Yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Nah, baru dia katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada suatu musibah di permukaan bumi ini. Tidak juga yang menimpa kamu kecuali itu sudah diketahui Allah dan sudah tercatat sebelum terciptanya musibah itu. Jadi semuanya sudah ditetapkan sebelumnya. Sudah diketahui oleh Allah. Bagus. Tadi ganjarannya sudah disiapkan, musibah bencana pun itu sudah dicatatkan. Sudah diketahui Allah. Abi pernah katakan jangan menganggap pengetahuan Allah itu yang menyebabkan. Itu sebabnya ada bahasan. Ada yang dinamai musibah, ada yang dinamai fitnah, ada yang dinamai azab. Oke. Musibah, fitnah, dan azab. Okay. Apa bedanya? Kita akan bahas bersama-sama di bagian selanjutnya dari episode ini. Tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Cariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Cariustadz.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Terima kasih masih hadir di sini teman-teman.
dan masih melanjutkan pembahasan ayat 23 dari Quran Surah Al-Hadid. Tadi Abi sedang berbicara tentang ayat ini yang bercerita tentang musibah, tapi sesungguhnya ada perbedaan ya Bi antara musibah, azab, dan fitnah. Boleh sedikit Bi diuraikan tentang itu? Oke. Azab siksa tidak dijatuhkan Allah kecuali terhadap yang durhaka. Mengapa Allah mau menyiksa kamu? Kalau memang kamu bersyukur, kamu taat, Allah tidak siksa kamu. Jadi siksa pada yang kemudian ada yang dinamakan musibah, ada yang dinamakan bala, ada yang dinamakan fitnah. Bala itu ujian. Dan semua diuji. Yang taat diuji, yang durhaka diuji. Keniscayaan hidup ini adalah ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Kamu kira kamu masuk surga tanpa diuji? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita semua diuji. Banyak sekali ayat. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia ciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Nah, ujian ini ada dua macam. Bisa baik, bisa buruk. Anak itu ujian, nikmat itu ujian. Nah, yang tidak mengenakan juga itu ujian. Tetapi jangan pernah nisbahkan kalau buruk kepada Allah. Nggak boleh, karena itu bukan bagian dari kita mensucikan Allah, mentasbihkan Allah. Bagus. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang terjadi, yang kamu dapatkan dari kebaikan itu sumbernya Allah, dan yang dari keburukan cari sebabnya pada dirimu. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang di dirinya atau di permukaan bumi ini kecuali karena ulah manusia. Nah, itu musibah. Itu bala, itu fitnah. Nah, musibah ini bisa jadi terkena juga kepada yang melakukan siksa, yang melakukan kedurhakaan, tetapi ketika itu jangan anggap itu sebagai siksa. Jangan anggap azab. Jangan anggap azab, tapi anggap itu peringatan supaya dia bertobat. Dan peringatan itu nikmat. Betul. Kalau dia orang yang mengabdi, maka musibah itu untuk meningkatkan derajatnya. Ya kan? Karena itu ada ulama-ulama yang kalau tidak teruji oleh Tuhan, dia bilang, saya kok nggak diuji-uji nih, saya nggak bisa naik tingkat sama mahasiswa kalau nggak diuji. Kalau ujian nggak bisa lulus. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Apa tadi? Ayat berikutnya Bi yang 24, orang yang kikir. Enggak, ini yang penting nih. Likailata sawa'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Musibah yang mengenai kamu ini bisa baik, bisa buruk, semuanya sudah diketahui Tuhan, supaya dengarkan baik-baik, supaya apabila kamu telah berusaha untuk menghindarkannya, kamu tidak merasa menyesal, karena itu memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tahu itu. Jadi apapun musibah yang diterima, upayakan untuk menghindarkannya kalau buruk, upayakan untuk memeliharanya kalau baik, karena itu sudah takdir Allah. Dia sudah tahu sebelumnya. Jangan terlalu sedih, supaya kamu jangan berduka cita berlebihan pada saat jangan juga melampaui batas dalam kegembiraan. Jangan juga terlalu gembira terhadap apa yang sudah diberikan Allah. Wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang kepada orang mukhtal itu keangkuhan, sombong yang terlihat dalam tingkah laku. Fakhur itu kebanggaan, keangkuhan yang ada di dalam benak. Ya toh? Jadi ada orang angkuh tidak terlihat dalam jalannya. Ada orang yang gabung keduanya ini. Allah tidak senang dalam arti tidak melimpahkan kepadanya keridhaannya, nikmatnya, dan anugerahnya. Jadi ditunjukkan ataupun tidak ditunjukkan itu Allah tidak menyukai orang-orang seperti itu. Jangan angkuh. Siapa di antara mereka itu? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl.
Mereka itu antara lain yang kikir, bukan cuma kikir, menganjurkan orang lain untuk kikir, dalam arti melarang orang lain untuk menyumbang. Sikapnya melarang. Ada orang kaya kok nyumbang cuma 10.000. Kaya raya 10.000. Itu bisa mempengaruhi orang lain untuk, ya kan? Nah, ada orang kaya nyumbang. Dia nampakkan sumbangannya. Tulus, tapi dia nampakkan sumbangannya. Tujuannya apa? Untuk mendorong orang lain yang kaya untuk itu. Jadi kita bukan hanya tidak boleh kikir, tetapi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mencegah orang lain untuk berinfak. Iya, itu. Waman yatawalla, apa ini? Wa'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang enggan menyumbang, maka ketahuilah bahwa Allah Al-Ghaniyyul Hamid. Apa arti Al-Ghani? Banyak orang salah paham. Ghani dikiranya maha kaya ya. Harusnya lebih. Maha tidak butuh. Maha tidak butuh. Dan salah satu ciri dari tidak butuh itu ya dia merasa cukup. Merasa cukup. Yang sedikit pun. Abi sering berkata, kekayaan itu seperti lingkaran bulat. Ya kan? Ya. Kalau kurang sedikit pun, bukan dari segi jumlahnya. Sedikit, dan semakin sedikit ketergantungan, semakin kaya orang. Betul. Abi uraikan di beberapa waktu yang lalu teman-teman betapa kekayaan itu kaitannya dengan kecukupan di dalam hati dan juga rasa syukur yang tiada henti. Dan Allah Maha tidak butuh, tetapi dalam saat yang sama dia amat terpuji. Karena apa yang dimilikinya dia berikan kepada makhluknya. Ya. Nabi kira itu ya. Oke. Semoga uraiannya memberikan penjelasan tentang ayat-ayat ini. Ada pertanyaan lanjutan. Saya akan bacakan pertanyaan dari penonton. Pertanyaan ini muncul dari Bapak Mukmin. Bapak Mukmin lokasinya di Banda Aceh. Pertanyaannya tentang takdir Allah. Jika semua hal sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu bagaimana dengan usaha yang kita lakukan? Tadi Abi sudah berikan penjelasan sedikit tentang tetap pentingnya berusaha, tetapi saya ingin uraian yang agak lebih panjang. Saya akan beri kesempatan kepada Ustazah Ina Salma. Silakan Ustazah Ina Salma adalah alumnus dari Pendidikan Kader Mufasir dan juga salah satu ustazah yang bergabung di jaringan cariustad.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang takdir. Bagaimana manusia terhadapnya dan bagaimana pula kita mengupayakannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadainahun najdain. Dan Allah telah memberikan dua jalan bagi manusia. Dengan demikian, melalui ayat ini Allah berpesan agar seluruh manusia mengupayakan dan mengikhtiarkan takdir terbaik dalam hidupnya. Sehingga kita manusia yang diberi akal pikiran oleh Allah tidak diperkenankan untuk berpangku tangan dan menunggu takdir atau nasib yang menimpa dirinya. Tetapi kita harus berjihad, harus berupaya bersungguh-sungguh untuk menjemput takdir yang lebih baik dalam hidup kita. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Banyak pelajaran yang berharga, uraian tentang betapa pentingnya kita terus beribadah, berinfak, selain karena kewajiban tetapi juga karena kebutuhan kita, dan sesungguhnya bukan karena Allah yang butuh ya Bi. Allah tidak rugi atau tidak untung, sesungguhnya ibadah itu adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Mudah-mudahan jadi makin yakin untuk terus berikhtiar, terus berusaha dan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi esok hari di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.